Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-75 RI tahun ini dilakukan sederhana secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, masyarakat Indonesia diminta terlibat aktif dalam peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tepat pukul 10.17 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh masyarakat Indonesia diminta menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati peringatan tersebut ketika bendera merah putih akan dikibarkan di istana. Hal ini dilakukan dengan tujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Secara teknis, pemerintah sudah mengatur pelaksanaan imbauan ini untuk semua daerah maupun masyarakat Indonesia di luar negeri yang berbeda zona waktu. Bagi wilayah-wilayah tersebut diminta untuk mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat tepat saat penaikan bendera merah putih. Seluruh Pemda juga diminta kreatif untuk mengingatkan pelaksanaan imbauan ini bagi warganya. Salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan-kendaraan bersirene yang dimiliki oleh Pemda. Kendaraan-kendaraan bersirene ini disiagakan di semua titik strategis seperti pasar dan perempatan jalan untuk memudahkan masyarakat memberi penghormatan saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Namun imbauan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tertentu seperti masyarakat yang sedang melaju di jalan tol atau jalur cepat karena akan membahayakan diri dan keselamatannya. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, hentikan kegiatan 3 menit. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya telah terhubung melalui fasilitas Zoom dengan Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro. Selamat pagi Pak Juri. Pagi Mas. Oke, baik, sebelum kita mulai dialog, kita simak dulu informasi ini. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengimbau seluruh masyarakat Indonesia menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2020 pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Ya, kita mulai perbincangan pemirsa bersama Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro. Pak Juri, kita tahu bahwa di pandemi, kita masih dalam pandemi, pasti ada semua kegiatan ini rata-rata atau sebagian besar kegiatan ini berubah, Pak Juri, termasuk dengan peringatan detik-detik proklamasi. Dan akhirnya pemerintah mengimbau begitu kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan selama 3 menit pada pukul 10:17. Ini bisa dijelaskan Pak Juri apa yang melatar belakangi akhirnya pemerintah mengambil keputusan itu? Ya, baik, makasih Mas. Jadi kalau dalam kondisi biasa, kondisi di mana kita sebelum ini tidak ada pandemi virus corona, kita diadakan atau mengadakan upacara-upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, baik di kantor, di sekolah, maupun di tempat-tempat kegiatan masyarakat. Tapi untuk kesempatan kali ini, di mana perkumpulan atau pengumpulan orang dalam jumlah banyak itu tidak dimungkinkan karena kita masih menghadapi pandemi ini, maka simbol penghormatan kita terhadap Pancasila, penghormatan kita terhadap bendera merah putih, dan yang penting adalah
penghormatan dan kecintaan kita terhadap Indonesia, maka pada hari ulang tahun kemerdekaan di mana persis pada saat proklamasi dibacakan, kita secara simbolik berdiri tegak, kemudian sikap sempurna selama 3 menit. Nah, disitulah kita ingin mengajak seluruh atau menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengingat kembali kemerdekaan sekaligus juga semangat perjuangan para pahlawan, sekaligus mengukuhkan nasionalisme masyarakat kita semua. Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena tentu saja sebagai bangsa Indonesia, kita atau warga atau masyarakat harus selalu diingatkan mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pendahulunya, sekaligus pada peringatan proklamasi ini kita diingatkan bahwa masih ada virus pandemi corona. Oleh karena itu dengan modifikasi peringatan atau dengan cara yang berbeda, kita tetap bisa memperingati peringatan 17 Agustus seperti ini. Oke, Pak Juri, ini untuk pelaksananya sendiri bagaimana secara teknisnya? Nanti masyarakat yang dikategorikan bisa untuk mengikuti peringatan tadi tidak melakukan kegiatan, itu yang seperti apa saja? Dan bagaimana nanti protokol terhadap masyarakat sendiri yang tentunya mengikuti kegiatan peringatan detik-detik proklamasi? Ya, untuk upacara peringatan 17 Agustus yang masih bisa dilakukan, itu tetap pertama menggunakan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Terutama mengenai jumlah peserta yang hadir ya, yang mengikuti upacara. Jadi itu yang paling pokok. Kemudian bagi yang tidak mengikuti upacara, masyarakat apapun kegiatannya, kecuali yang sedang melakukan kegiatan di jalan raya atau di tol, itu yang tidak perlu melakukan penghormatan atau berdiri tegak sikap sempurna selama 3 menit pada pukul 10.17. Nah, saya kira itu saja hal-hal yang masyarakat umum perlu ketahui, sehingga pada saat nanti jam 10.17 atau sebelum 10.17 sudah siap-siap menunggu detik-detik di mana kita mengambil sikap sempurna. Seperti tadi saya katakan, kecuali yang berada dalam perjalanan di jalan tol dengan laju yang cepat, ini tidak dikecualikan karena ini akan membahayakan. Oke, Pak Juri, ini untuk kegiatan di istana sendiri, ini apa yang membedakan dengan tahun lalu persisnya? Berapa orang nantinya yang akan hadir dalam upacara peringatan pengibaran bendera nanti di istana? Ya, termasuk di istana. Di istana pun sangat ketat menggunakan protokol kesehatan, termasuk jumlahnya. Jadi orang-orang terbatas saja, hanya Presiden dan Ibu Presiden, Wakil Presiden dan Ibu Wapres, kemudian pimpinan DPR, MPR, DPD, kemudian juga pengibaran bendera pusaka tidak dilakukan seperti biasa, hanya dilakukan oleh 3 paskibraka, 3 orang paskibraka. Dan 3 orang ini pun adalah anggota Paskibraka tahun 2019, tidak ada rekrutmen baru, karena kalau ada rekrutmen baru perlu pelatihan panjang, dan itu saya kira juga membahayakan dari sisi kesehatan. Kemudian pengiringnya juga hanya 20 orang dari 5 kesatuan, ya, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, masing-masing 5. Jadi 20 orang saja. Jadi kemudian selain itu para pejabat yang lain hanya mengikuti upacara melalui virtual. Oke, kalau kita lihat kemarin juga setiap ada kegiatan di istana, baik itu ratas begitu ya. Ini kan protokol kesehatannya diperketat juga, Pak Juri. Bagaimana dengan peringatan hari ini atau kegiatan hari ini? Apakah ada pengetatan khusus untuk kegiatan di istana?
Ya, sama persis. Jadi standar penerapan protokol kesehatan di istana sudah kuat. Jadi setiap yang masuk ke lingkungan Istana Merdeka juga sekarang tidak lagi harus melakukan tes swab, ya, kemudian juga menggunakan masker, jaga jarak, jumlahnya terbatas. Nah, termasuk juga yang pada saat ini peringatan 17 Agustus. Oke, ini dari pihak istana sendiri kan sebelumnya juga sudah mensosialisasikan begitu mengenai apa yang harus dimaknai oleh masyarakat dalam peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Bahkan juga sempat men-share juga apa makna dari logo 75 itu. Mungkin Anda bisa men-share lagi atau menjelaskan lagi kepada kami apa saja mungkin pesan-pesan yang harus dihayati oleh masyarakat dalam HUT RI ke-75 ini, Pak Juri. Iya, pesan yang ingin disampaikan dalam peringatan 17 Agustus tahun 2020 ini, yang pertama adalah pemerintah memperkenalkan tema, ya, peringatan 17 Agustus tahun 2020 ini. Temanya adalah Bangkit untuk Indonesia Maju. Jadi tema ini ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, kepada masyarakat, bahwa di saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan, ya, karena krisis kesehatan juga berdampak pada ekonomi, sehingga terjadi pula krisis ekonomi, sehingga membuat banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian, kita harus meyakini dengan semangat perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, sehingga kita bisa merdeka tahun 45, maka kita jadikan momentum saat ini, semangat memerdekakan ini, semangat keindonesiaan ini untuk bangkit dari berbagai kesulitan yang kita hadapi akibat pandemi virus corona ini. Untuk apa? Untuk mencapai kemajuan-kemajuan kita yang akan datang, di masa yang akan datang. Oleh karena itu, makanya kemarin Presiden pada saat menyampaikan pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus, mengatakan bahwa kita ini harus menjadikan momentum saat ini tidak hanya bisa keluar atau mengatasi krisis yang ada, tetapi harus menjadi momentum untuk mengejar berbagai kemajuan-kemajuan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Jadi tidak sekedar keluar, ya, dari krisis, tapi juga mari kita jadikan momentum ini untuk melompat, begitu kira-kira menurut kata Presiden, mengejar kemajuan-kemajuan. Oke, Pak Juri, nasionalisme kita memang tengah diuji, apalagi saat ini tengah pandemi corona saat ini. Bagaimana pihak istana sendiri selaku pemerintah, tadi Anda menyebutkan sebagai momentum, begitu ya, momentum bagaimana di hari jadi Indonesia ke-75 ini menjadi recovery begitu untuk Indonesia ke depannya akan seperti apa? Karena kita tahu bahwa tahun politik seperti Pilpres, Pilkada juga, kita juga akan menghadapi Pilkada 2020. Nah, bagaimana pihak istana sendiri mengambil momentum tersebut untuk mengambil langkah-langkah ke depan agar masyarakat juga bisa lebih bersatu, Pak Juri? Iya, kita semua mesti bersyukur, ya. Kita dianugerahi oleh satu bangsa dengan keragaman yang luar biasa, bangsa yang besar, tidak hanya jumlah penduduknya, tetapi dengan kekayaan keragaman yang kita miliki. Tetapi sampai hari ini kita masih menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang kuat semata-mata karena memang kita punya spirit, punya semangat, punya kesadaran yang tinggi sebagai bangsa. Jadi ini harus jadi modal bagi kita, bangsa Indonesia, untuk maju. Nah, salah satu indikasi yang kita patut syukuri bahwa kita adalah bangsa yang punya potensi untuk maju, meskipun di saat-saat krisis ini, adalah kita menyaksikan begitu kuat, begitu semangat masyarakat kita membangun solidaritas, ya, kegotong royongan di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan akibat virus atau pandemi ini. Bukan saja pada soal kesehatan, di mana masyarakat berduyun-duyun, masyarakat semangat mengumpulkan bantuan, baik alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan maupun juga berbagai kebutuhan lain untuk membantu mengatasi krisis kesehatan ini. Tapi saat yang sama kita juga melihat bahwa di saat banyak orang
kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu banyak sekali pihak-pihak atau kelompok-kelompok masyarakat yang turun mengumpulkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari sembako, kemudian bantuan-bantuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, dan ini saya kira menjadi modal yang sangat penting. Yang kedua, saat yang sama solidaritas di antara masyarakat untuk membantu berbagai kesulitan ini kemudian didukung atau disupport oleh berbagai kebijakan pemerintah untuk segera mengatasi krisis sekaligus membangun pondasi-pondasi untuk mengejar berbagai kemajuan. Misalnya dalam hal bagaimana mempercepat recovery atau pemulihan ekonomi nasional kita. Oke, baik. Karena memang yang esensial adalah ketika tidak melakukan kegiatan selama 3 menit, bukan hanya tidak melakukan kegiatan, tetapi menghayati apa yang dimaksud oleh negara agar ini bisa menjadi momentum untuk bersatu. Dan bagaimana ini bisa dimaknai juga dengan masyarakat yang ada di luar Jakarta dan juga di luar negeri. Bagaimana kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.